Karena goals secara personal gue tuh nggak berpikir itu ke karya, tapi bagaimana dia merasakan, meracik, ngongkrit, terus proses syuting, penulis itu seperti apa. Itu kita benar-benar teman-teman coba buka wawasan bahwa di program kali ini kita akan bikin sebuah konten di mana konten ini bakal fokusnya adalah ngobrol santai bersama para sinias film. Jadi di sebelah aku ada Ipang PWO yang dimana dia adalah seorang filmmaker. Jadi backstory Bang Ipang ini siapa sih di industri kreatif itu? kalau sebelumnya sih sebenarnya kalau kita tarik mundur tuh awalnya memang dari suka aja sih, maksudnya suka film gitu. Dari 2009 waktu itu. 2009 tuh suka film kan. Film terus kalau dari nama sebenarnya kenapa ada PWO itu dari singkatan nama panjang ya aku singkat. Jadi jadi nama panjang gue tuh Pravana Widoktendo, aku singkat jadi PWO gitu. Jadi aku jadikan itu label di belakang lah. Makanya nama aku Ipang PWO gitu. Terus kenapa PW Film itu udah bisa running di tahun itu di 2009 ya? Apa yang memulai karirnya itu dari mana tuh? Dari yang awal tadi 2009 sampai 2017 itu aku belum bikin community. Jadi ceritanya, aku jalan dulu secara personal. Aku bikin video klip dari band-band waktu itu, band-band di Surabaya, banyak band-band yang apa ya, kita produksi secara kolektif gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku ngerasa aku butuh sebuah komunitas. Nah, dari situ saya ingat di bulan Mei 2018 PW Film aku dirikan gitu. Resmi hadir ya di sini. Terus momen kapan dimana PW Film ini tiba-tiba melihat industri film gitu? Kalau dari 2018 itu saya nge-grab anak-anak itu awalnya dari SMK 10 Surabaya, 10 Surabaya, lebih tepatnya SMK Multimedia. Itu dari 5 orang kita coba berkumpul lah, nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol, terus ya saya punya ide bikin komunitas dan langsung produksi film pendek tuh waktu itu sama teman-teman. Jadi full teman-teman SMK Multimedia tuh pada saat itu ya. Aku coba masuk ke industri film dengan magang waktu itu. Nah, magang di industri film itu saya nggak tahu namanya film seperti apa ya secara industrinya. Itu awal banget saya masuk di US Band 2. Nah, itu karena magangnya itu saya masih suka kamera, jadi aku masuk tuh magang di departemen kamera itu sama Mas Gunrok waktu itu DOP-nya. Ini ya filmnya Fajar Nugros. Ya, filmnya Fajar Nugros. Dari situ aku belajar. Terus karena teman-teman aku tinggal di Jakarta, jadi aku punya ide bahwa komunitas harus hidup nih walaupun aku di Jakarta. Ya udah aku pulang pergi ke Surabaya untuk ngasih wacana bahwa Jakarta industrinya film desain itu seperti ini gitu. Gitu sih. Kayak ngasih insight gitu ya, karena kayak di Jakarta udah seluas itu ya industrinya. Menarik. Lalu mungkin setelah di Yosbin itu, Yosbin 2 ya, setelah Yosbin 2, Bang Ipang berarti udah kayak ketertarikan film udah mulai besar ya di situ ya. Hasil wah ini harus ada batu loncatan lagi nih, apa nextnya gitu ya. Kapan momen ketika tepat itu lahir dan ada perkembangan lagi setelah Yosbin 2? Itu paling dari departemen kamera itu saya sempat 1,5 tahun lah sama Om Gunrok itu. Jadi timnya dia lah gitu. Tapi aku tetap bolak-balik Surabaya untuk ngasih ya tadi wawasan insight ke teman-teman kan. Karena memang secara kuantiti di komunitas makin besar kan.
Wih, di tahun itu ya? Ya, di range di 2020 itu Oke. istilahnya sebelum COVID lah itu. Kita lagi Ah, banyak banget tuh. Hampir 110 apa tuh? SMK Wih, multimedia itu dari seluruh seluruh Indonesia? kota ya, enggak, Kota? kota Oh, kota. Surabaya. Terus alhamdulillah movement kita terdengar dari 3 mall. Mall pertama Grand City Surabaya, mall Oke. kedua eh, Central Mall, Hmm, terus yang ketiga Sutos. Nah, oke. dia kita kolaborasi sama mereka untuk menjadikan ruangan kopdar. Jadi kopi darat kita Menarik. di 3 mall itu kan di luar ekspektasi aku ya waktu itu ya. Iya. Jadi ya Kak, aku nggak pernah punya punya pandangan bahwa komunitas akan sebesar ini gitu. Betul. Sampai ruangan aja nggak cukup gitu kan. Wih, Gitu sih. Aku nggak pernah punya pikiran film teman-teman, film ah, komunitas, aku masukkan di festival, aku masukkan di kompetisi atau apapun betul. itulah. Yang artinya adalah aku pengen teman-teman solid secara komunitas. Jadi aku nggak ngeliat karyanya, tapi aku ngeliat kesolidannya, kekeluargaannya di situ. Jadi kalau ngomongin ikut festival mana, kita nggak pernah ikut, nggak pernah ikut. Karena goals secara personal, gue tuh Ah, nggak berpikir itu ke karya, tapi bagaimana dia merasakan, meracik, ngongkrit, wih, terus proses syuting, penulis itu seperti apa, itu kita benar-benar teman-teman coba buka wawasan bahwa ya oke lah kita produksi gitu hmm, film pendek, tapi kan setidaknya kita punya acuan acuan yang pasti kita lakukan tuh kerapian persiapan sebelum syuting sebenarnya itu ya. sebenarnya ya, oke. Ya terus dari situ dari 2018 saya masuk ke itu 2019 aku udah mulai tour gitu kan Hmm. sampai sekarang sampai 2025. Ngomong-ngomong tentang tour, ambisi apa yang bikin Bang Ipang memilih untuk, wih, oke guys, kayaknya kita bikin agenda tour gitu. Kalau tour sih sebenarnya yang pertama alasanku untuk dekat sama SMK Multimedia. Waktu itu memang tour pertama Iya. di Jawa Timur waktu itu. Oke. Itu di 6 kota waktu itu. Jadi dari Surabaya terus ke Jember, Banyuwangi, Probolinggo terus kita balik lagi. Oke, oke. Itu memang ya tadi balik ke alasan kuatnya karena teman-temannya dari SMK tuh dari gurunya nggak memberikan satu wacana film itu seperti apa secara detail ya. Mereka hanya membicarakan bahwa ya sebatas basic gitu kan. Terus Iya. pendampingan pun menurut saya nggak begitu intens banget gitu. Terus aku kecenderungan itu untuk melakukan tour itu untuk dekat. Keresahannya ya, betul. Ya, aku keresahan secara personal itu aku ngeliat teman-teman SMK Multimedia Oh. gitu. Apa inspirasi Bang Ipang memilih untuk berproses dan mendedikasikan untuk belajar gitu di kepenulisan film? Momen apa yang kayaknya mungkin film juga ada proses awal dari perjalanannya yaitu menulis. Nah, kenapa Bang Ipang memilih sebagai seorang Penulis. penulisnya itu? Oke. Gue tarik mundur dulu ya, Boleh. maksudnya dari Momen. 2009 sampai 2017. Oke. Itu proses dimana gue belajar banyak di visual base. Artinya gue belajar di video klip yang sudah gue bikin ya sama Hah, teman-teman itu. Aku melihat aku udah cukup gitu. Maksudnya dengan 25 video klip wih yang lumayan tuh. dalam 2019 sampai 2017 tuh menurut gua udah cukup Oke. lah gitu belajar visual base gitu. Dan ternyata memang storytellingnya dibatasin dengan visual. Berarti kan Iya. kita berbicara visual kan. Sampai akhirnya gua menentukan pilihan untuk gue pengen jadi storyteller nih, maksudnya Oke. storyteller yang fokus di penulisan. Nah, Oke. gue coba pada saat proses tour itu, saya coba untuk pendalaman materi secara otodidak soal nulis ya, Ah, maksudnya nulis skenario, film pendek gitu kan, oke. gitu sih. Itu yang
yang membuat gua, karena bagi gua skrip itu kekuatannya luar biasa ya, maksudnya proses Iya. awal kita ciptaan film gitu, itu sih. Mungkin ini yang terakhir, apa plan Bang Ipang ketika tour itu tadi, dan goalsnya itu untuk 2026 itu apa? Oke. Karena tour kan pastinya panjang itu runtutannya, dan melakukan perjalanan dan nafasnya juga nggak, bensinnya juga harus kuat nih untuk Iya. tour ke beberapa kota-kota itu tadi. Apa goals Ya, 2026? Dari 2019 sampai 2025 ya alhamdulillah 7 tahun melakukan tour gitu. Iya. Total 56 kota gitu. Dari situ kan sebenarnya itu langkah gua untuk ngobservasi teman-teman, kegelisahan mereka sebenarnya di daerah gitu. Maksudnya kita ngomongin skala Sumatera dan Jawa gitulah. Karena batas turku 7 tahun tuh itu gitu. Ternyata di tahun ke-6 PR itu gua nemuin formula dari personal, dari subjektif gua, bahwa aku ada rumusan nih, formula enak banget untuk nulis. Nah, namanya The Public Dialogue. Public Dialogue itu bisa digunakan buat teman-teman nih, teman-teman sineas yang kalau mau nulis terstruktur, itu bisa banget pakai itu. Makanya aku tour di tahun ke-7 di 2025 itu aku ngenalin struktur yang Ipang punya nih, namanya The Public Dialogue. Ya sebenarnya mau pakai mau enggak ya monggo, tapi kan aku mengobservasi itu selama 6 tahun itu sebenarnya untuk melahirkan si The Public Dialogue itu. Goalsnya sih sebenarnya untuk next di 2026, jadi gue punya plan tuh bikin agenda PWO Films Camp Festival. Wih, menarik tuh. Itu skalanya memang nasional, jadi kita nge-camp bareng 3 hari, kita jadi keluarga baru gitu kan, terus kita bikin film baru, dan filmnya itu film temen-temen yang ikut di camp itu sebenarnya. Jadi bukan filmnya Ipang, tapi filmnya mereka gitu. Karya bersama. Itu pertama. Yang kedua, memang goalsnya adalah aku akan semakin lebih keliling lagi atau tour gitu, road to SMK, road to kampus gitu. Aku pengen membagikan apa yang sudah aku dapat selama 7 tahun terakhir. Ya, aku akan membagikan The Public Dialogue itu. Menarik. Penutup sebagai wejangan untuk para sineas muda atau mungkin juga komunitas yang masih baru running dimanapun itu, atau yang lihat Bang Ipang sebagai sosok kepenulisan ke arah pembuat penulis film gitu, bagi Bang Ipang. Menurut gue sih konsisten sih. Maksudnya konsisten membangun komunitas, konsisten membangun passionnya, konsisten membangun personal branding dia. Intinya sih kalau dari gua, ya buat teman-teman ya, maksudnya kalau lu cinta sama film, lu pasti kejar kok gitu. Tapi kalau hanya suka doang, ya coba lu rasain prosesnya sampai lu ngakuin bahwa lu cinta film gitu sih. Karena menurut gua karya, skrip, terus teman-teman departemen lain gitu, itu gua bisa menyebut film itu menemukan tuannya sendiri kok. Maksudnya artinya apalagi skrip ya, skrip akan menemukan tuannya, akan menemukan siapa yang main di film itu. Menurut gua itu ya. Jadi sebelum ketemu sama tuannya, teman-teman sih gue berharap ya kalau di komunitas gitu ya, gue applause banget, maksudnya gue menghargai banget sisi komunitas, ya poin terbesarnya memang konsisten aja. Karena titik jenuh pasti ada gitu. Tapi tetap aja terus kalau memang udah cinta ya pasti akan konsisten kok gitu. Biar bisa running ke karyanya bisa running ke nasional atau internasional ya. Iya, benar. Menarik. Ya itu aja. Terima kasih Bang Ipang. Siap. Thank you Ferry. Dan next for guest ya. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Siap.